Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar Jumat siang ini saya mengajak kepada hadirin kaum muslimin jamaah Jumat untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Karena hanya dengan cara demikian, hanya dengan dasar takwa Allah inilah manusia akan memperoleh ketenangan, akan memperoleh kedamaian, akan memperoleh kebahagiaan, dan akan memperoleh keselamatan, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita sekarang ini sudah berada pada bulan Agustus, di mana pada bulan Agustus ini ada satu peristiwa penting bagi kita semua, yaitu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang tahun ini diperingati ke-80. Ini semua menandakan bahwa kita semakin lama seharusnya semakin dewasa. Kita semakin lama semakin merdeka. Kita semakin lama kita harus semakin tanggung jawab kita lebih besar dari tahun-tahun yang kemarin. Sekalipun dengan demikian kita menyadari bahwasanya setiap kali ada peringatan hari kemerdekaan, pasti di situ dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan
yang layaknya itu sudah menjadi tradisi dan rutinitas bagi kita semua. Apa kegiatan itu? Ini sebenarnya mulai dari panjenengan sudah hafal semua. Yang pertama adalah dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan pasti dan pasti di situ ada perlombaan dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian ada lagu jalan sehat, ada lagu karnaval, ada lagu pawai. Ini semua diperbolehkan dan sah-sah saja manakala kegiatan-kegiatan tersebut harus sesuai dengan ajaran-ajaran agama, terutama sekali agama Islam. Kenapa demikian? Sebab kita sadar atau tidak kita sadari bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Jadi jangan sampai kegiatan-kegiatan ini justru lari dari berkah Allah. Jangan sampai lari dari rahmat Allah, bahkan menuju kemaksiatan. Ini jangan sampai terjadi. Kita sudah menyadari bahwa rahmat Allah itu ya yang bagus kita rasakan. Rahmat Allah itulah yang kita pelihara. Jangan sampai berubah menjadi maksiat, apalagi mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita sadar Bapak hadirin sekalian, bahwa kalau ada lomba itu inginnya yang lucu-lucu, yang bisa ditertawakan oleh banyak manusia. Nah, sehingga kita kadang-kadang lepas kontrol, kita mengadakan lomba, mengadakan kegiatan, ini justru mencoreng dan lari dari ajaran-ajaran Islam yang seharusnya itu tidak perlu kita lakukan, terlebih dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selain dua kegiatan tersebut juga tidak lupa setiap kali tanggal 16 malam alias malam 17-an pasti di mana saja di masyarakat, tingkat RT, tingkat RT, tingkat kelurahan, bahkan tingkat istana mengadakan malam syukuran atau malam tirakat dengan tujuan mendoakan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan dan merebut kemerdekaan. Ini kita lakukan dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah akan jasa-jasa para pahlawan, agar kita tidak lupa. Terkadang kita meneliti, tidak mengingat jasa pahlawan yang dulu. Kira-kira kita hidup cuma begini saja, tidak langsung enak, tetapi kita harus mengenang jasa-jasa para pahlawan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid.
Sesungguhnya jika kamu mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya, jika kamu ingkar, jika kamu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka siksa Allah akan lebih pedih. Ini adalah anjuran untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita diwajibkan bersyukur kepada Allah, sehingga dengan bersyukur kepada Allah itu akan bertambah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sekalipun memang ciri manusia dalam hidupnya itu senantiasa mengeluh dan mengeluh. Ini adalah memang sifat manusia. Tetapi bagi mereka yang sadar, mereka yang ingat kekuasaan Allah, insya Allah dia tidak akan mengeluh, tetapi lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, "Man yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa saja orangnya yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka berarti orang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita bersyukur atas jasa-jasa para pahlawan ini, berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yang kita lihat pada saat kita mengadakan malam syukuran dan malam tirakatan. Yang perlu diperhatikan pada saat malam syukuran dan tirakatan ini pun harus dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam agama. Kadang-kadang ngomongnya melekan, tapi di situ diadakan minum-minuman keras. Ini adalah larangan agama yang seharusnya kita jauhkan. Sebab sekarang ini banyak orang tua dulu yang mengatakan itu sudah menjadi tradisi. Kalau sudah malam 17 Agustus, malam kemerdekaan, mereka justru menggelar minum-minuman keras. Kalau disebut, dia mengatakan, oh ini sudah tradisi sejak zaman nenek moyang kita. Hal yang demikian ini tidak dibenarkan. Jangan sampai agama dikalahkan dengan budaya. Manakala ada sekitar kita melakukan hal-hal seperti itu, kita sebagai orang Islam yang bertakwa kepada Allah, monggo diingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tentunya kewajiban dengan dalam mengingatkan ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari kegiatan tersebut di atas, juga tidak kalah pentingnya yang namanya upacara. Masya Allah, akhir-akhir ini orang upacara tidak lagi kelihatan hikmah. Karena apa? Dianggapnya itu biasa-biasa saja. Sehingga dalam barisan sempat gurau dan sempat gurau. Itu yang terjadi pada saat-saat akhir zaman seperti ini. Nah, kita tidak ikut perang, tidak ikut merasakan berjuang. Kita tinggal upacara saja, kadang-kadang leha-leha, kadang-kadang males-malesan, baris-baris pun tidak kencang, baris-baris pun tidak rapi dan tidak baik, yang tidak menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar bahwa kita nggak ikut perang,
nggak ikut berjuang, tinggal upacara dan mengibarkan bendera saja. Kadang-kadang pulau Palembang dengan males, kalau sudah di rumah kadang-kadang nggak ada bendera yang diibarkan. Padahal itu cuma sepele kelihatannya, tapi nilainya sangat tinggi dalam perjuangan bangsa Indonesia. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa tujuannya kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ini? Tujuannya yang pertama adalah mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur untuk merebut kemerdekaan. Jadi kita ini di alam yang sudah merdeka, di alam yang sudah bebas ini, kita diperintahkan untuk bisa mengenang jasa para pahlawan. Di sana juga diperintahkan untuk sekali lagi berbentuk atau mengokohkan persatuan dan kesatuan kita. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103, insyaallah Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan sampai bercerai-berai. Jadi tujuan kita mengadakan itu semua, yang pertama jelas memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai kita bercerai-berai, jangan sampai kita ada masalah sedikit sudah runtuh persatuan kita, ada masalah sedikit sudah kita cekcok selamanya. Jangan sampai ini mengisi kemerdekaan dengan mempererat, memperkokoh, menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga mengingatkan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain, artinya bersatu padu, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian kita sadar bagaimanakah cara kita memperkokoh, ya, dan menjaga persatuan itu. Satu di antaranya agar kita bisa memperkokoh persatuan ini adalah dengan cara saling menghormati dan menghargai perbedaan dan keanekaragaman suku, ya, keragaman agama, keragaman ras, bahasa, yang semuanya itu harus dipadukan menjadi satu, disatukan menjadi satu dalam rangka untuk diadakan bisa toleransi satu sama lain, dalam rangka untuk menciptakan pembangunan, mengisi kemerdekaan ini di segala bidang. Sehingga dulu dengan panjenengan sudah merdeka,
ada guna dan manfaatnya bagi pembangunan. Apa saja yang ada di sekitar kita, mari kita ambil peran dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia itu. Sekecil apapun yang kita lakukan dengan tujuan untuk bisa mempersiapkan, bisa menyumbang kemerdekaan Indonesia ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bermanfaat di masyarakat. Dan orang yang bermanfaat di masyarakat itulah yang memahami apa itu arti kemerdekaan. Hadirin, demikian sebelum khutbah yang dapat saya sampaikan pada siang ini, dengan harapan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam hidup kita yang singkat ini kita mampu menjadi manusia yang berguna bagi sesama manusia, sehingga itu yang akan diinginkan oleh baginda Rasulullah. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan bimbingannya, kita bisa menyatukan satu tujuan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan ini, dan mudah-mudahan kita nanti bisa diselamatkan Allah sampai akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati idan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat wa ya ghafirad dhunubi wal khati'at wa ya arhamar rahimin.
العالمين. السلام عليكم ورحمة الله